Pak Kiai, ini kan beritanya heboh nih, jadi perbincangan. PT Kebanu yang di dalamnya juga ada Kiai Said, kemudian Pak Kiai sendiri gitu kan ya, itu disebut terlibat investasi bodong di Fitum. Nah, saya ingin mendudukan permasalahannya. Status PT Kebanu itu di Fitum itu seperti apa? Ada yang heboh-heboh di luar sebagainya. Jadi investasi bodong, nggak ada investasi di PT di para Pituber itu nggak ada investasi ke perusahaan karena mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya mau menyampaikan saya adalah seorang member Fitup yang dirugikan lumayan nominalnya senilai 220 juta. Saya sebagai member Fitup, kenapa saya bisa membuat video ini? Karena saya sakit hati. Saya pengen para penipu-penipu, petinggi-petinggi Fitup segera ditangkap dan diproses dalam secara hukum, dan kami ingin uang kami kembali karena kami belum pernah menyicipi uang dari hasil Fitup. Dengan statement ini, saya sebagai member yang sudah ditipu, merasa tertipu, nilai nominalnya sangat besar. Saya mau menceritakan awal mulanya saya masuk Fitup kenapa. Pertama-tama saya diajak sama rekan saya untuk gabung di Fitup. Pertama-tama saya tidak percaya dengan aplikasi Fitup ini. Sempat saya jalankan 1-2 minggu, akhirnya saya matikan. Akhirnya rekan saya menjelaskan bahwa Fitup sudah legal, sudah resmi. Dia memberi saya surat artinya Fitup sudah legal dan dinyatakan resmi. Akhirnya saya tidak mencari lagi apa benar atau tidaknya informasi tersebut. Akhirnya saya percaya saja, akhirnya saya ikut. Dengan itu saya melihat video-video dari petinggi-petinggi Fitup, yaitu dari konten kreator, termasuk dari manajemen Fitup, dan di situ ada Yunita Atmojo, Wilbert Karimun, Ahmad Noval sebagai kepala manajemennya Prabowo, dan banyak lagi dari tim-tim leader besarnya dari tim Diamond. Banyak sekali yang membantu memberi informasi palsu, dan saya pribadi menyatakan bahwa ini adalah penipuan publik. Dan saya melihat dari pihak konten-konten kreator seperti Effendi Tarasendu, Ferry Kunya, Chris Kop, dan Midhat Anis dari Cilacap, itu selalu memberi informasi-informasi hoax, motivasi yang tidak jelas, yang mengatakan Fitup akan on dan nilai VIP akan naik 2 kali lipat dan akan menjadi sebagai big data se-Asia Tenggara. Ternyata itu semua hoax, itu semua pembohongan publik. Jadi saya mau menyampaikan statement ini, kenapa saya sangat sedikit emosi dan kecewa, karena di sisi
dari pihak-pihak penipu, dari petinggi-petinggi VTube, di sini ada oknum dari PBNU atau yang disebut kiai dalam organisasi PBNU, yaitu oknumnya ya, kita tidak bicara organisasinya, tapi ini oknumnya yang digelar sebagai kiai, tapi kok memberi bisnis, membantu bisnis yang ilegal dan mempromosikan, sehingga para VTuber yang seperti kami yang pengetahuannya kurang, kami bisa tercemplung karena kami menilai sebagai Pak Kiai PBNU itu Pak Kiai ya, kita nggak bilang PBNU-nya. Jadi itu saya minta tolong dari pihak kepolisian segera tindak lanjuti, jangan pandang bulu. Mau siapapun beliau tetap harus diproses secepatnya, karena beliau termasuk komplotannya yang saya sampaikan. 1. Eman Suryaman, Prabowo, Wilbert Karimun, Noval, Semi, Yunita Atmojo, Effendi Rasedu, Kriskop, Ferry Kunya, Midhan Anis, dan ada lagi rekan-rekannya yang lain. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang jelas ini sudah membantu menipu kami. Kami mohon sangat kepada pihak berwajib, karena kami seorang warga yang sangat lemah, tidak punya kekuatan untuk di bidang hukum. Kami hanya bisa menyampaikan unek-unek kami untuk segera ditindaklanjuti, jangan berlarut-larut, karena ini sudah menyangkut orang banyak. Kami sangat kecewa. Apapun yang kami lakukan ini bukan berarti kami tidak menghargai kerjanya kepolisian, tapi kami memohon sangat segera cepatnya tindak lanjuti. Jangan sampai kami membuat hal-hal yang tidak diinginkan, karena sudah banyak yang dirugikan. Bahkan rekan-rekan kami banyak yang sudah hancur kehidupannya, dari materi, dari rumah tangganya sudah cerai, ada yang bunuh diri, ada sampai yang ya banyak sekali, tidak bisa sampaikan dengan satu persatu. Ini penyebabnya gara-gara aplikasi VTube yang kami anggap itu seorang kiai awalnya menyampaikan VTube ini adalah solusi dan membantu masyarakat Indonesia. Ternyata itu hoax, semuanya hoax. Saya minta tolong dari rekan-rekan yang masih mempercayai VTube akan on, itu sangatlah mustahil. Jangan sampai kalian termakan lagi janji-janji manis, karena VTube tidak akan on selama VTube itu menjadi sebagai aplikasi money game, yaitu izinnya aja tidak ada, izin operasionalnya gimana mau on. Sampai sekarang konten kreator yang menyampaikan hal VTube itu semuanya penipu, yang membilang VTube on dan akan on segala macam, itu komplotan penipu. Sekali lagi saya minta maaf atas penjelasan saya. Jika ada yang salah dengan perkataan saya
saya minta maaf. Tapi dengan begini saya menyampaikan unek-unek saya. Begitu sakit hatinya saya ditipu sampai ratusan juta. Jadi saya minta tolong segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tiba waktunya kita bahagia. Akan tiba waktunya Sebagai bangsa. kebenaran akan menjadi benar. Akan tiba waktunya juga hal yang tidak benar menjadi hancur. Yakinlah itu.